Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wapa Adinda dengan NIM E0203238083, Prodi Manajemen Informatika, kelas 4D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas review artikel yang membahas 3 penelitian terkait sistem informasi akademik berbasis web. Dalam review ini, saya membandingkan 3 artikel yang semuanya membahas tentang informasi akademik berbasis web. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk melihat bagaimana sih ketiga penelitian tersebut merancang, mengembangkan, dan mengimplementasi sistem informasi akademik, serta membahas permasalahan dan metode yang digunakan. Langsung saja pada artikel yang pertama dengan judul Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web di SMP Rahmat Islamiyah yang ditulis oleh Yuli Anggraini beserta rekan-rekannya pada tahun 2020. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih digunakannya sistem pencatatan akademik yang masih manual, yang membuat proses pengelolaan data menjadi tidak efisien, lambat, dan rentan terhadap kesalahan. Selain itu, sistem juga tidak terintegrasi, sehingga menyebabkan informasi sulit diakses secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti guru dan siswa. Kemudian, artikel ini memberikan solusi untuk mengembangkan sebuah sistem informasi akademik berbasis web yang memanfaatkan bahasa pemrograman, PHP, dan basis data MySQL. Sistem ini dirancang agar dapat digunakan oleh 3 jenis pengguna utama, yaitu admin, guru, dan siswa. Admin bertugas mengelola keseluruhan data, guru dapat menginput nilai dan data siswa, sedangkan siswa dapat mengakses informasi akademik secara mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan Research and Development dan Analisis Pieces. Pieces digunakan untuk menganalisis performa sistem dari segi efisiensi, kontrol, layanan, serta efektivitas penyampaian informasi. Kemudian, artikel yang kedua dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Berbasis Web pada MTS Ar-Rahman Sukaraja yang ditulis oleh Solahuddin pada tahun 2021. Masalah yang dihadapi oleh MTS Ar-Rahman sangat mirip dengan penelitian sebelumnya, yaitu pengelolaan data akademik yang masih dilakukan secara manual dan ketiadaan sistem informasi yang dapat membantu proses administrasi dan pelaporan. Hal ini tentu saja menjadi penghambat efektivitas dalam pengambilan keputusan dan membuat proses pengelolaan akademik menjadi kurang efisien. Lalu, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem informasi akademik berbasis web yang memiliki peran pengguna yang cukup lengkap. Di antaranya, admin sebagai pengelola utama sistem, guru yang dapat menginput nilai, jadwal, absensi, hingga rapot, serta siswa yang dapat mengakses data akademik mereka secara mandiri. Sistem ini dirancang menggunakan metode waterfall, di mana pengembangannya dilakukan secara bertahap, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian akhir. Pengujian akhir dilakukan berdasarkan kebutuhan fungsional dari masing-masing pengguna, sehingga sistem dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang terakhir, penelitian dengan judul Pengelolaan Sistem Informasi Akademik Perguruan Tinggi Berbasis TIK yang ditulis oleh Etin Indrayani pada tahun 2011. Penelitian ini membahas masalah yang cukup mendasar, yaitu kegagalan dalam penerapan TIK di lingkungan perguruan tinggi. Beberapa penyebab kegagalan tersebut adalah kendala budaya organisasi yang tidak mendukung teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya infrastruktur pendukung. Selain itu, sistem informasi akademik seringkali hanya dipandang sebagai alat komputerisasi biasa, bukan sebagai sistem manajemen yang menyeluruh, sehingga penerapannya tidak maksimal. Lalu, penelitian ini memberikan solusi untuk menyarankan pendekatan manajemen yang menyeluruh dalam membangun sistem informasi akademik. Ada 3 hal penting yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, efektivitas dalam pengelolaan sistem. Kedua, budaya organisasi yang terbuka terhadap pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, tersedianya fasilitas serta infrastruktur TIK yang memadai.
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei menggunakan angket yang disebar kepada dosen dan mahasiswa. Lalu dianalisis menggunakan statistik untuk melihat pengaruh antar efektivitas manajemen, budaya, fasilitas, dan sumber daya manusia terhadap kinerja sistem informasi akademik di 18 perguruan tinggi. Ya, itu tadi 3 artikel yang berhasil saya review. Sebagai penutup, dari ketiga artikel yang saya review, terlihat bahwa sistem informasi akademik berbasis web sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan data pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Namun, kesuksesan implementasinya sangat bergantung pada metode pengembangan yang tepat, ketersediaan infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia. Saya pribadi mendapatkan banyak wawasan dari tugas ini, khususnya mengenai bagaimana sistem informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing institusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.